Kisah sejarah Nabi Saleh. Apakah kisah mengenai Nabi Saleh alaihi salam, yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam cukup mudah untuk dicerna dan dipahami? Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah mengenai Nabi Saleh alaihi salam, part 1, yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, cukup mudah untuk dicerna dan dipahami. Kisah Nabi Saleh, sejarah, mukjizat, dan penjelasan ayat Al-Quran. Kisah Nabi Saleh. Apakah kalian mengetahui sesungguhnya ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul jumlahnya sangat banyak sekali. Total terdapat 124.000 nabi dan 312 rasul. Namun dalam Islam kita hanya diwajibkan untuk mengetahui dan mempelajari 25 nabi dan rasul. Lalu apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Secara bahasa, nabi diartikan sebagai hamba Allah SWT yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Nabi merupakan manusia biasa seperti kita, hanya saja nabi diberikan kelebihan dan amanah untuk mengingatkan orang di sekitarnya dan keturunannya agar memiliki perilaku baik dan menyembah Allah. Nabi berasal dari istilah kata naba, yang memiliki pengertian dari tempat yang tinggi. Sedangkan Rasul adalah hamba Allah SWT yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan umatnya. Semua Rasul adalah merupakan nabi, tetapi tidak semua nabi adalah Rasul. Nah, apakah penjelasan mengenai perbedaan antara nabi dan rasul cukup mudah untuk dipahami? Tentu mudah bukan? Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang nabi dan rasul, berikut akan diulas mengenai salah satu dari 25 nabi yang wajib untuk diketahui bagi umat muslim. Pembahasan kali ini mengenai kisah salah satu nabi, yaitu Nabi Saleh AS. Sejarah Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam, keselamatan atasnya, merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah SWT yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Saleh AS merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah SWT setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud AS. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh AS memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Saleh AS diangkat oleh Allah SWT sebagai seorang nabi pada tahun 2100 SM. Apabila diruntutkan maka silsilah dari Nabi Saleh yaitu Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Aram Iram bin Sam bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Saleh AS masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh AS. Nabi Saleh AS berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Saleh AS adalah Nabi Syuaib AS, Nabi Hud AS, dan Nabi Muhammad SAW.
Nabi Saleh AS adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud AS dan sebelum Nabi Ibrahim AS. Semasa hidupnya, Nabi Saleh AS menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh AS merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kaum Samud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 9. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Qs. Al-Fajr ayat 9. Perjalanan dakwah Nabi Saleh. Kaum Samud yang ingkar kepada Nabi Saleh AS. Mukjizat Nabi Saleh. Unta betina yang keluar dari batu sebagai salah satu mukjizat Nabi Saleh AS. Terbunuhnya unta betina Allah. Azab yang mendatangi kaum Samud yang ingkar dan keji. Ayat dalam Al-Quran yang berkisah mengenai Nabi Saleh AS. 1. Al-Quran Surat As-Syams ayat 11-15. 2. Al-Quran Surat Hud ayat 61-68. Kategori ilmu berkaitan agama Islam. Kisah Nabi. Sejarah Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam, keselamatan atasnya, merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah SWT yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Saleh AS merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah SWT setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud AS. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh AS memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Saleh AS diangkat oleh Allah SWT sebagai seorang nabi pada tahun 2100 SM. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Saleh yaitu Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Aram Iram bin Sam bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Saleh AS masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh AS. Nabi Saleh AS berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud. Diriwayatkan dari Abu Zar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Saleh AS adalah Nabi Syuaib AS, Nabi Hud AS, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Saleh AS adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud AS dan sebelum Nabi Ibrahim AS. Semasa hidupnya, Nabi Saleh AS menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh AS merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kaum Samud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 9. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Qs. Al-Fajr ayat 9. Perjalanan dakwah Nabi Saleh. Kaum Samud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh AS adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah nan megah.
Sedangkan pada hamparan tanah yang datar mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Tsamud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Kaum Tsamud yang ingkar kepada Nabi Saleh AS. Pada saat itu diketahui kaum Tsamud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Tsamud sangat menghormati Nabi Saleh AS karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Tsamud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Saleh AS mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah SWT dan bertakwa kepadanya, maka kaum Tsamud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh AS karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Tsamud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Tsamud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah SWT. Oleh karena alasan tersebutlah Allah SWT mengangkat Saleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Tsamud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Qs. Al-A'raf ayat 73. Ketika Nabi Saleh AS mulai menyeru kepada kaum Tsamud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah SWT semata, maka kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Saleh AS dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Tsamud. Itulah kisah mengenai Nabi Saleh alaihi salam, part 1, yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam cukup mudah untuk dicerna dan dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.